Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa hadir di rumah Allah, semua dalam rangka beribadah pada Allah, mengabdi pada Allah dengan melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, kita zikir, kita berdoa, kemudian kita ngaji, taklim pada pagi hari ini. Semua itu untuk apa? Untuk bekal, cari bekal hidup setelah mati. Jadi kita ngibadah niku betek-beteke golek sangu mati, Pak. Karena kita yakin bahwa diri kita akan mati. Karena itulah dengan kita ingat akan kematian itu kita mau beribadah atau beramal. Sedangkan mungkin orang yang tidak mau beramal, tidak mau beribadah, mungkin orang percaya mati ya. Atau dia tidak percaya akan adanya kehidupan setelah mati, atau dia tidak percaya kalau nanti setelah mati dihidupkan kembali itu bekalnya amal ibadah. Jadi nggak percaya. Di beberapa tempat ada yang orang meninggal itu dimakamkan, itu di makamnya diberi apa yang biasa digunakan di dunia. Biasanya ngarit di pendemi arit, neng konone gen ngarit. Di Sumber Solo itu ada pengamen yang meninggal, dimakamkan itu di makamnya diberi gitar, neng konone gen ngamen gitu. Jadi keyakinannya sudah betul kalau setelah mati itu ada kehidupan. Cuma dia tidak percaya kalau kehidupan setelah mati itu bekalnya adalah amal ibadah ketika di dunia. Dikiranya kalau di sana itu ya sama seperti di dunia ini, ya cari makan, cari ya kehidupan ya hanya di sana gitu ya. Ini keyakinan yang tidak benar. Maka disinilah kita pentingnya memperbanyak ingat kematian. Pantas nggak kita di pengajian ini bicara tentang pengajian? Patut mboten? Patut. Di pengajian bicara kematian patut. Bicara kematian tidak hanya di tempat takziah. Di pasar patut nggak bicara kematian? Patut. Di sawah patut. Di kantor, di gedung DPR patut. Di mana saja kita patut bicara tentang kematian. Karena apa? Karena kematian itu juga patut terjadi di mana saja. Kapan saja kita patut bicara kematian. Pagi, siang, sore, malam bicara kematian patut. Karena kematian datang juga di sembarang waktu, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Di waktu muda bicara mati patut enggak? Patut. Tua patut, anak-anak patut. Karena mati datang tidak mengenal usia. Bisa muda, bisa anak-anak, bisa tua. Semuanya patut. Orang meninggal. Di tetangga sebelah sana itu ada yang Pak RT datang ke rumah saya.
mau mengundurkan diri dari RT. Saya tanya kenapa? Karena saya baru diangkat dari RT, dipilih jadi RT 3 bulan. Ini warga saya sudah meninggal 5, Pak. Nah, terus hubungannya apa? Nah, meninggalnya itu banyak yang tidak wajar ya, Pak. 2 wajar, 3 tidak. Loh, kok tidak? Akhirnya yang 2 itu kan tua-tua, meninggal kan wajar. Nah, yang 3 itu muda-muda ya, Pak. Loh, kalau muda mati nggak wajar tahu? Ya nggak patek wajar, Pak. Nah, dia mau mundur. Justru sebenarnya kalau banyak kematian di RT-nya itu manfaatnya besar. Apa? Ya, dalam hadis ini Rasulullah mengingatkan aktsiru dzikra, ingatlah, perbanyaklah suatu ingatan. Yang ingatan itu adalah hadimil ladat. Hadimil ladat itu memutus kenikmatan, memutus kesenangan. Kalau saya mengartikan ya lebih pada ngurangi poya-poya. Ingatlah pada sesuatu itu bisa mengurangi hidup bersenang-senang. Yaknil maut. Apa itu? Yaitu kematian. Jadi ingat kematian itu sebagai rem, sebagai alat kontrol gitu. Semakin banyak kita ingat kematian, kita semakin terkendali. Semakin kita banyak mempersiapkan untuk menghadapi kematian itu. Makanya dalam hadis lain, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan yaitu kematian. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang mengingatnya di waktu sempit kehidupannya, ketika susah mungkin, ya ketika dia sakit mungkin, saat sempit, kecuali ia melonggarkan kesempitan itu, hidupnya itu. Dan tidaklah seseorang mengingatnya di waktu luas kehidupannya, kecuali ia menyempitkan keluasan hidupnya itu. Kayak itu kalau misalnya punya uang banyak, Pak. Ya punya uang banyak didep gitu, kemudian ingat mati gitu, seneng ya seneng tapi tidak banget. Pemutusnya apa? Alah mati duit ora digawa. Betul nggak? Ya, kalau kita mati uang tidak dibawa. Jadi rapatnya seneng, Pak. Demikian juga kalau kita susah nggak punya uang. Pernah nggak punya uang? Pernah nggak punya uang? Pernah. Susah nggak? Susah. Lah ngapa dadak susah, Pak? Wong duit mati ora digawa. Ya, dengan ingat kematian itu semuanya jadi terasa nyaman. Seneng ya ora seneng banget, susah nggih mboten susah banget. Minggu yang lalu saya itu ketemu seorang sales. Cerita sama saya kalau bosnya itu Pak ya punya tanah itu lebih dari 50 tempat. 50 tempat. Saya tanya, itu ada rumahnya enggak? Ya sebagian ada rumahnya, sebagian tidak. Mobilnya lebih dari 10. Pokoknya cita-citanya kalau ada mobil baru beli. Model mobil baru beli. Jadi punya Fortuner, punya Pajero, punya Camry, punya Alphard gitu ya. 10-an lebih itu. Nah saya tanya, apakah 10 itu ditumpaki kabeh? Enggak, Pak. Loh kok enggak? Orangnya sudah meninggal. Jadi orang kaya ini ternyata sudah meninggal. Nah, terus tinggal apa? Tanah yang sejumlah 50-an tempat, mobilnya banyak, mungkin rumahnya di berbagai tempat, mungkin istrinya cantik gitu ya. Terus mati harus tinggal apa kan gitu. Nah, kalau ingat kematian ternyata semua itu ya jadi bukan hal yang istimewa. Yang soro seneng ora seneng banget, susah nggih mboten susah banget.
banget. Itulah karena ingat kematian. Dalam riwayat lain, perbanyaklah niat pemutus kenikmatan yaitu kematian. Karena tidaklah dia mengingatnya ketika lapang orang mendapat nikmat, kecuali akan sedikit memperpendek angan-angannya. Dan tidaklah dia mengingatnya ketika sempit, kecuali dia akan mendapatkan balasannya. Jadi orang itu kalau bayangkan mati itu dekat, maka angan-angannya juga tidak panjang, Pak. Angan-angannya kok. Saya pernah mengantarkan umroh orang yang sudah usia 80 tahun. 80 tahun. Kalau mikir usia 80 tahun itu kira-kira sesuai napa kantor nenggo esuk po sore, Pak. Bapak-bapak ini yang sudah paling tua berapa ini? Yusuf itu Mbah jenengan, Mbah. 73 pun kados sepuh yang Mbak. Mungkin yang 75 mungkin sudah nggak ada atau mungkin sudah langka gitu. Ya, tempat saya ada yang umur baru 70 sudah meninggal, 73 yang meninggal. Jadi saja nggih jenengan nggih kantor sekedap, Mbah. Kalau ditonton usia kan begitu, karena ya tidak mungkin lah ya. Sekarang ini ya bukannya tidak mungkin, langka lah kalau kita misalnya sudah 70 tahun kok masih nunggu 20 tahunan itu langka, Pak. Dilihat lahirnya kan begitu. Ya, mungkin 5 tahun, 10 tahun kok ya sih mesake keluarga, Mbah. Ya. Kalau kita sering-sering mengingat kematian gitu. Jadi kan sesuatu itu menjadi longgar dikala kita berpikir begitu. Nyaman lah. Sehingga orang yang sudah kira-kira menjelang kematian itu ya orang poya-poya banget gitu. Saya pernah jagong ke tempat resepsi manten itu, ada campur sarinya. Itu ada orang tua gitu. Itu ya ikut joget nyawer, Pak. Nyawer biduan di 100.000 kayak biduan kalian joget ngaten. Lagi mung kula batin alam Mbah nggur karek mblusuke kok. Sih jogetan kaya ngono lho ya. Mengapa? Mungkin dia tidak ingat akan mati itu. Sudah tua loh. Ibadah wis ora gelem, salat wis ora gelem, enek jogetan itu. Wong joget mati ora kira-kira, Pak? Pas nyanyi mati bisa enggak? Bisa. Dalang mati ada gentos. Dalang tos itu meninggalnya saat dalang kan. Gitu nggih, Joko Edan, Seno Nugroho gitu ya. Itu meninggalkan saat dalang gitu. Ada penyanyi tempat saya itu pas nyanyi gitu ya. Pas senggaan, sak. Ora coto gitu. Wah nyanyi senggaan, wah. Mati, Pak. Bisa jenengan buka YouTube lah, detik-detik kematian itu kan banyak contoh-contoh mati yang dikatakan mendadak itu ya. Ya, mati mendadak. Ya, jadi kita harus semuanya siap ini menghadapi kematian. Ya, umur 80 tahun di Mekah sana itu ngelus-elus pagar yang ada emasnya itu, emasnya. Tanya pada saya, Pak Ali ini juga emas asli. Lah kenapa to, Mbah? Papan nggih kula gadah omah sing sangka emas. Bayangannya itu umurnya masih panjang tuh, mulih umrah atau haji, wah nanti mau bangun rumah yang bagus. Ya, lah mlaku wis ora iso kok. Pengine ngoten yo, pengine ngoten niku di omah tingkat megah gitu. Lah munggah tangga iso ora kuat kok, pengen di omah tingkat kuwi lho. Ya, jalan saja nggak bisa kok ya pengen di mobil Alphard orang. Ya, angan-angannya masih panjang. Ya, maka Nabi itu merintahkan kita itu, sholatlah kalian seperti sholatnya orang yang sedang pamitan mau mati. Hingga sholat kita bisa khusyuk, Pak. Jadi kalau bayangan kita itu habis sholat mati, sholatnya tenanan. Tapi kalau bayangan kita itu habis sholat masih mau
ke Solo, masih mau ke sawah, mau ke pasar, ya pikirannya yang pasar itu sholatnya. Nah, jadi perintahnya sholatlah kalian seperti sholatnya orang yang sedang pamitan mau mati, sehingga sungguh-sungguh gitu sholatnya. Ulama besar namanya Sumaid bin Ajlan berkata, barang siapa menjadikan maut di hadapan kedua matanya, dia tidak peduli dengan kesempitan dunia atau keluasannya. Ya, kalau bayangannya itu mati itu di pelupuk matanya gitu. Besok sore karena ada mati gitu, bayangannya gitu. Maka nggak peduli, Pak. Duwe det atau ora itu serang gagas, Pak. Seneng atau tidak itu sawahe tandure lemu ora lemu gitu. Nggak peduli. Kalau bayangan kita itu mati itu dekat. Ya, bayangan kita mati kita jauh atau dekat? Bayangan kita jauh apa dekat, Pak? Kalau bayangan kita jauh, angan-angannya sehat, Pak. Pikirannya masih banyak itu. Tapi kalau bayangan kita dekat gitu, ya dekat gitu. Dalam ayat-ayatnya ini, kematian itu di samping ayat qauliyah, itu juga ayat kauniyah. Qauliyah itu yang tertulis dalam Al-Quran maupun dalam hadis itu ayat qauliyah. Sedangkan fakta, kenyataan itu kauniyah. Orang yang nggak bisa baca Quran itu masih harus percaya bahwa hidup ini akan mengalami kematian. Mengapa? Fakta, Pak. Kenyataan bahwa orang semua hidup itu mati. Maka dalam ayat pertama itu surat atau Anbiya ayat 34. Wa ma ja'alna li basyarim min qablikal khuld afa immitta fahumul khalidun. Ingsun Allah urung tau gawe menungso utawa titah kuwi mau sadurungmu kuwi mau langgeng. Lah padha rumangsa arep langgeng. Itu kan ayat itu perintah agar kita membaca fakta, Pak, kenyataan. Orang-orang sebelum kamu itu semuanya mati. Tidak ada yang lungsungi. Tidak ada yang abadi. Nah, apakah kamu akan merasa atau mengira akan langgeng? Renungan, Pak. Jadi katakanlah kalau dalam keluarga kita ya mbah-mbah kita sudah sedo. Mbah buyut pun sedo, mbah pun sedo, bapak ibu mungkin sudah meninggal. Lah apa kowe iki dari perumangsa arep ora mati kan gitu loh. Sementara orang-orang sebelum kita nyatanya ya sudah sedo. Sudah meninggal semua, Pak. Nah, apakah kita merasa tidak akan mati? Kalau ingatkan misalnya Pak Prabowo, Pak Jokowi misalnya, Pak Karno meninggal. Pak Harto meninggal, Pak Habibie meninggal, Gus Dur meninggal. Lah pokoknya jadi presiden ngira ora repan mati kan. Wong presiden sadurungmu ya do mati ngono kok. Kan fakta. Ya enggak bisa dibantah wong kenyataan. Jadi kalau orang itu percaya akan mati itu logis, Pak. Nalar gitu. Wong nyatanya tidak ada yang abadi, yang langgeng. Percaya kita akan mati? Percaya enggak? Percaya. Buktinya apa? Percaya. Ibadah, pengajian, yang masjid itu percaya harus mati masalahnya. Orang percaya mati atau mati suwe itu ya ora gelem yang masjid. Maka saya katakan pada RT, yang tanggamu kan sing do mati. Maksudnya masjid itu kebak. Karena ingat kematian itu akan mendorong untuk beribadah. Betul enggak? Kalau ada orang yang banyak meninggal kok do ngeteges saya gitu loh. Do ngebadah ya do wegah, yang masjid wegah. Ini kan tidak menggunakan rasa pangrasa, tidak menggunakan akal pikirannya. Ya, makanya kan fakta-fakta itu mengingatkan kita lah. Omahe cedak kuburan kok ya ora gelem ibadah.
tiap hari menyaksikan orang dimakamkan. Paling tidak melihat makam itu kan mengingatkan kematian kan. Ya, di daerah Colomadu sana, Klodran itu ada makam. Di atas makam itu dibangun pos ronda, Pak. Ada pos ronda. Setiap kali saya lewat jam 10 malam, 11 malam gitu. Sing rondo itu ya do main gitu loh. Padahal di atas makam gitu loh. Apa kan nggak ingat kalau cepat atau lambat dia itu akan masuk ke situ, kok nggak ingat ya? Saya nggak tahu apakah pakai uang apa enggak itu. Mengantar kedune putih barang. Ya, tapi kan di atas makam gitu loh. Di atas makam kok dibangun pos ronda, kok nggak main itu loh. Nah, itu apa nggak bisa mengingat kematian kan gitu. Padahal dekat sekali dengan kenyataan-kenyataan yang kita lihat. Gendero abang ingat kematian, ambulan lewat ingat kematian. Banyak yang mengingatkan kita. Maka Nabi mengatakan cukuplah kematian itu menjadi pelajaran atau nasihat. Itu hadis terakhir itu. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Cukuplah keyakinan itu sebagai kekayaan. Dan cukuplah ibadah itu sebagai kesibukan. Hadis ini dhaif ya tapi penting untuk mengingatkan kita akan kematian gitu. Jadi kalau orang itu bisa merenungi, menghayati kejadian-kejadian kematian, cukuplah kematian itu menjadi nasihat bagi kita. Ora pengajian ora apa-apa, Pak. Yen do iso memahami kematian itu. Bab kematian itu lebih sebagai penasihat kita. Menasehati kita akan mati. Mung sayangnya awake dhewe yen krungu kematian kok ora begitu memberi pelajaran pada kita. Nek nggon layatane rame apa? Nek nggon layatan gitu. Nek nggon layate iso guyon ngakak-ngakak to. Apakah tidak ingat peristiwa itu akan terjadi pada diri kita? Sekarang kita takziah, siapa tahu besok pagi kita ditakziahi. Bisa jadi sekarang kita menyolatkan jenazah, siapa tahu besok kita disolat. Hari ini kita mengkafani jenazah, siapa tahu nanti kita dikafani. Bisa enggak? Hari ini kita memakamkan jenazah, bisa jadi besok kita dimakamkan. Mengingatkan kita terus itu. Cukuplah itu kematian menjadi nasihat. Ya. Makanya atas yang di bawah itu cukup Nabi mengingatkan, wahai saudara-saudaraku, persiapkanlah untuk yang seperti ini kematian itu. Persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ayat Quran, wa ma ja'alna li basarin min qabli khuld afa imitafahumul khalidun. Hadis ayat ini saya sampaikan pada hari Sabtu di pengajian IBHI Njoglo Solo. Mereka pengajian di tempat gedung futsal. Tempatnya karena yang ditempati kebetulan punya gedung futsal. Dan acaranya beda dengan biasanya. Sebelum pengajian diadakan senam dulu karena di gedung. Senam, olahraga, jalan-jalan. Habis olahraga kemudian makan-makan, Pak. Prasmanan terus tengkleng sate gitu. Orang kaya. Ya. Habis itu saya isi pengajian, isinya kematian, Pak. Saya tanya, senam olahraga itu untuk apa? Menunda kematian? Enggak. Patut enggak orang olahraga bicara kematian? Patut enggak? Ada enggak orang olahraga terus mati? Ada, Pak. Teman saya satu meja di Man 1 Surakarta itu, saya punya teman wakil kepala gitu, keseswaan, masih muda, Pak. Roso, agah wis luar biasa, tenis, badminton ngedap-ngedapi, Pak. Renek sing ngalahke. Badminton musuh saya itu saya cari 2 angel, Pak. Badminton itu dhuwur terus, Pak. Ora tau nyomes. Ya saya kelabaan loh.
Ya, nggak kuat saya nggak. Makan rasa Pak. Tenes juga gitu. Ya, pas saya sedang operasi prostat di rumah sakit itu jam 9 saya masuk kamar, dia tenis di asrama haji, di Wisma Haji yang ada lapangan tenis. Saya selesai operasi, saya melihat teman-teman itu di grup WA itu kok do eneng gambar nangis-nangis, tak kira nangisi aku Pak. Ya, ternyata teman saya yang sedang tenis itu meninggal Pak. Ya, di lapangan tenis ngeblak, kemudian dibawa ke rumah sakit Tugu Boto itu, klinik itu nggak ketututan, meninggal. Aduh, buagah, ruso, mangane akeh. Olahraga tenis kok iso mati loh. Ya, teman-teman ada yang bilang gini, kan tempatnya itu duduknya itu kan di kantor kan amor saya. Oh, ki malaikate kleru sing jabut. Oh, saya pas operasi kan maunya kan kudune nalare kan Pak Ali yang meninggal gitu loh. Tapi kok teman samping saya gitu. Enggak ada istilah salah jabut itu. Ya, kalau sudah dikendaki walaupun sedang olahraga, mati ya mati, Pak. Maka jangan salah paham. Kalau olahraga itu bolehlah biar sehat enggak apa-apa, tapi olahraga bukan menunda kematian. Betul enggak? Ya, jadi olahraga itu ora kok gen umure dawa enggak lah. Ya, maksudnya mau gen sehat ya enggak apa-apa lah insyaallah, tapi bukan menunda atau memperpanjang umur, salah Pak. Ternyata begitu. Makan sate, ingat kematian. Ada enggak orang habis makan lalu meninggal? Ada enggak? Ada. Contoh ibu saya itu meninggal pas makan. Jadi saya ajak makan ke rumah makan Solo itu, di Solo karena ada rumah makan. Ibu saya ajak sehat, ya makan bareng anak cucu gitu ya, nyeneng kayak itu, telap ayam bakar waktu itu. Ya belum selesai makan, ya, masih tersisa sedikit gitu. Itu mak kelekek, ya nyeleh ke mustakan kepalanya itu di meja makan itu. Udah saya pegang sudah nggak ada. Makan loh Pak, ibu saya. Berarti makan harus ingat kematian. Ternyata makan pun bisa mati, bisa meninggal Pak. Bisa jadi pengajian ini ada loh Pak yang meninggal Pak. Ustadz Hamzah Sungkar di Solo itu ada, bukan Dullah Sungkar ya, Hamzah Sungkar. Itu meninggalnya, wafatnya itu beliau setelah ngisi pengajian tentang kematian. Ya habis nangkan pengajian tentang kematian, turun beliau meninggal. Ya sing batin ping ora yo ngono. Tapi saya juga pernah ngisi pengajian di jamaah haji rombongan itu. Saya nerangkan kematian, jamaahnya itu begitu pulang meninggal, Pak. Kira-kira kuwi iki sing ndi kira-kira? Mau baliknya sing mati atau jamaahnya mulai mati kira-kira gitu. Semuanya bisa nggak? Semua bisa. Mau baliknya meninggal bisa, jamaahnya meninggal bisa, atau ada yang duduk manis gitu nanti sudah di goyak-goyak gitu sudah meninggal. Saya pernah di Madinah, di Masjid Marbawi itu ada samping saya zikir itu tahu-tahu ngelayah gitu itu sudah tidak ada, sudah meninggal. Enak banget ya mati gitu ya. Ya harapan kita matinya juga pas kita berbuat baik atau pas ibadah Pak. Ya jangan sampai kita pas nonton dangdut, nonton campur sari mati lah, welik. Ya maka kita hati-hati. Kemudian yang kedua, manusia tidak bisa lari dari kematian. Ayatnya itu surat Jum'ah ayat 8 atau surat An-Nisa 78. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya ia pasti menemui kamu. Yakin enggak? Walaupun kita ini merasa enggan, merasanya mau menghindar atau merasa lari ya, maunya lari dari kematian. Bu melayunya ndi wae sing jenenge mati itu yen wis sangate mati ya mati, Pak. Betul enggak? Maka An-Nisa 78-nya itu walaupun kita bersembunyi di gedung yang kokoh,
Ya, waktunya mati ya mati. Mau bersembunyi ndelik nek gedung songo lah. Istilahnya itu gedung songo. Ya, masukkan ke dalam gedung, kunci, bangun lagi gedung, kunci lagi, bangun lagi, pagar lagi. Ndelik kaya ngopo, yen wis pancen wayahe mati nggih mati. Ada enggak? Oh, yang tersembunyi di gedung songo, lawang songo gitu ternyata ya mati. Ada enggak? Ada. Siapa? Siapa, Pak? Yang delik di gedung songo rapet gitu ternyata sangate mati ya mati. Siapa itu? Oh, enggak paham. Kartomarmo, Pak. Kenal wayang? Kenal wayang enggak? Jangkane jagat Kartomarmo itu Bratayuda nanti meninggalnya itu kena jemparingnya Janaka kan gitu loh. Ini wayang itu ya ngerti kalau nanti mati itu mau dijempari Janaka ngerti Pak, nang ndelik Pak. Wayah Bratayuda ndelik nang gedung songo rapet kayak itu. Tapi di luar itu rame-rame gitu pas perang Bratayuda itu Kartomarmo ya pengen nonton. Pengen lihat gitu rame-rame, banyak dibuat rame gitu. Akhirnya ngingok di cendela kan tuh. Ngingok di cendela gitu rame banget iki Bratayuda gitu. Ngingok gitu ternyata ya Janaka wis siap. Wong dikandani Kresna malah. Iku Kartomarmo pingko ngingok kok cendela. Jemparingan jediat kan. Tugel Pak. Kuwi wayang. Jangkane jagat wayahe mati nggih mati. Arep ndelik ning ambles bumi arep mabur ning kayangan ngono. Mati ya mati. Sapa? Gatotkaca. Kuwi matine ya mabur. Tidak bisa tersembunyi. Udahlah, mau kita tersembunyi dari mana? Mau berobat seperti apa? Mau cari rumah sakit hebat seperti apa lah. Wayahe mati ya mati, Pak. Ya, saya kemarin haji itu diperkirakan saya mati di sana, Pak. Ya, alhamdulillah dereng. Yang tidak diperkirakan mati, yang sehat malah mati, Pak. Malah meninggal di Mekah. Saya yang diperkirakan meninggal ya tak hitung, Pak. Saya malah ingat-ingat kematian terus. Tiap hari telepon rumahku saya urip aku. Nah, dokter memantau juga sih urip ora gitu. Alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Ning mati enggak kira-kira? Ya mati kapan, Bu? Semuanya kita akan mati. Ya. Kemudian yang ketiga, kematian tidak dapat ditunda atau dimajukan. Surat Yunus 49 dan banyak beberapa ayat yang lain. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula bisa mendahulukan. Ngajak ke resa ngundur ke. Jangan salah paham. Saya kadang-kadang itu meluruskan keyakinan itu sulit, Pak. Orang tua sudah sakit parah. Ngundang saya biasanya di tempat saya sana itu saya dianggap setengah dukun ya. Terus harus sudah meninggal, sudah mau meninggal, sakit parah, mungkin udah koma. Ngundang saya, kondongani, Pak. Ya, ada yang saya doa itu lalu meninggal. Keyakinannya saya itu mempercepat. Ngundang Pak Ali gendang cepat. Ya, padahal tidak demikian. Walaupun saya doai berkali-kali saya ketuntut lah. Kalau belum sangatnya ya belum meninggal, Pak. Jadi mengapa saya doai kok meninggal? Ya itu sudah saatnya kok. Sudah saatnya meninggal. Wong ada kok yang saya doai gitu, anaknya sudah mengendaki mati, ternyata malah sehat, Pak. Saya dimarahi itu. Karena anaknya dari Jambi sana keroyo-keroyo mulih ke desa gitu karena bapaknya dianggap sudah kritis. Ya, sudah kayak lelaku itu anaknya pulang dari Jambi. Ngundang saya tak dongani, lah kok malah sehat. Anaknya nesu-nesu tarik wangi mulih kok Jambi ngoyo-ngoyo kok malah sehat loh. Ya anak ra cetha ya ngono.
Yen pengen fae ndang mati ya ditekal mati aku. Anak kok nganyel kayak gitu ya. Nah, itu keyakinan yang menganggap saya mempercepat kematian atau menunda kematian nggak boleh, nggak benar. Pokoknya kalau sudah waktunya, ada saatnya ya sudah. Apalagi ada yang dikaitkan dengan maaf cekelan, jimat, jadi itu menghambat kematian enggak. Duwe cekelane kaya ngopo wayah mati ya mati ya. Nah, lu kok ketok angel enggak? Ya itu memang ya belum saatnya kalau belum meninggal itu. Nah, keyakinannya itu kalau saya diminta mengambil cekelan gitu, nah, rumah sana engko ndang mati ya. Kalau saya ditanya itu cuma perkiraan. Ini saya ambil cekelane iki engko kemungkinannya 2. Yen ora mati ya urip. Betul enggak? Iya. Kemudian kedua itu Pak diambil kecekelannya itu. Ada bapak-bapak yang punya cekelan itu? Jimat-jimat itu ada enggak? Ada yang menakut-nakuti yang duwe cekelan mati ini angel enggak, Pak. Yen wayahe mati nggih. Nggih mati. Ibu-ibu ada enggak yang pakai susuk gitu, pasang susuk? Bapak artinya susuk konde bukan, susuknya susuk cekelan gitu. Ya biar kelihatan cemlorot cantik gitu ya. Biasanya pertama pejabat perempuan itu pakai susuk biar tampak mencorong gitu. Sinden-sinden itu pakai susuk biar kuat suarane lantang pakai susuk. Tuh wanita-wanita nakal itu pakai susuk biar iso nglayani sedina wong 6 wong 7. Genggek-genggek itu pakai susuk gitu ya. Ya, pernah diminta untuk menghilangkan susuk gitu, perempuan mau meninggal gitu. Manggone nek ngendi Mbak susuke? Enten ngen mriki, moh aku. Kono. Ya, dihilangkan saja, bukan soal mati ini angel ya. Itu orang kita cari jimat-jimat itu haram hukumnya, tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh cari jimat, tangkal macam-macam itu. Ya, itu dosa besar termasuk kesyirikan. Jadi jangan ada yang punya kayak gitu, dihilangin, ya, dihilangin. Dan yang keempat, manusia tidak tahu kapan akan mati. Surat Luqman ayat terakhir. Mungkin pernah saya sampaikan itu, ayat 34 Luqman terakhir. Ada 5 rahasia Allah di situ. Ilmunya hanya di tangan Allah. Manusia tidak diberi secara mutlak. Ya dikasih mungkin sedikit. Pertama, innallaha ngindahu ilmu sa'ah. Satu tentang kiamat. Tentang kiamat itu Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Kita hanya diberitahu tentang rambu-rambunya. Ya, nanti misalnya kiamat itu terjadi manakala orang itu sudah tidak ada yang menyebut nama Allah. Berarti kira-kira sekarang kalau dilihat dari tanda itu kiamat masih lama. Ya kan? Ya, karena sudah tidak ada yang menyebut nama Allah. Jadi semakin banyak maksiat merajalela, masjid-masjid sepi, wis ora gelem ibadah, wis ngalamat itu kiamat akan terjadi. Ilmu agama dicabut, wis ora gelem ngaji, Pak. Ilmu agama wis tabu, pantangan, Pak. Ya, tempat-tempat pengajian jadi sepi. Ilmu agama diangkat oleh Allah. Banyak pembunuhan. Nah, kira-kira sudah belum kalau banyak pembunuhan? Kiamat sudah dekat atau masih jauh kalau dengan ditandai dengan banyaknya pembunuhan? Ya, sudah saya cedak ini. Pembunuhan banyak terjadi di Palestina. Ya, di Palestina. Jadi kiamat satu. Yang kedua wa yunazzilul ghaitsa. Turunnya hujan. Ilmunya di tangan Allah. Manusia tidak diberitahu secara mutlak. Ya engko sore hujan apa mboten kira-kira? Ya kira-kira hujan apa mboten? Insyaallah hujan atau insyaallah tidak hujan. Tidak maupun ya boleh insyaallah. Bahkan ulama salaf mengatakan harus mengucapkan insyaallah ketika itu belum terjadi. Jadi insyaallah itu bisa hukumnya wajib. Nanti hujan, insya Allah hujan. Atau insya Allah tidak
hujan. Kalau jenengan memastikan nanti sore mesti hujan, syirik Pak itu. Ulama salaf begitu, itu syirik. Nyalai hak Allah kan gitu. Yang tahu itu ilmunya Allah, yang belum terjadi itu Allah yang tahu. Kita nggak boleh memastikan apa yang belum terjadi. Mungkin secara teori kita tahu proses terjadinya hujan. Bahkan ada orang yang mau membuat hujan buatan, tapi gagal Pak. Sampai sekarang belum ada orang yang bisa menciptakan hujan buatan. Walaupun pernah dicoba. Ya, karena hujan itu terjadi, air laut kena panas menguap jadi awan, mendung jatuh jadi hujan. Pertanyaan, apakah setiap mendung pasti hujan? Belum tentu. Mendung tidak berarti hujan. Yang ketiga apa itu? Wa ya'lamu ma fil arham. Ilmu tentang kandungan, tentang rahim atau tentang ruh. Itu Allah yang tahu, hanya Allah lah yang tahu. Manusia tidak diberitahu secara mutlak. Ibu-ibu punya kandungan, kira-kira sehat ajeng enten isine mboten? Oh. Nonton aurane jenengan anake sehat akeh, Bu. Wis reso apa-apa kok. Ya, enggak tahu kita. Ya, anak kita berapa nanti enggak tahu. Ketika hamil pun sebenarnya kita nggak tahu apakah laki-laki atau perempuan. Walaupun di USG, ya mbaknya istri saya tuh di USG lahir perempuan tapi lahirnya laki-laki. Perkiraan USG perempuan tapi lahir laki-laki. Bisa nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Salah ternyata. Diperkirakan lahir satu ternyata mabrol atau telu. Nggak tahu. Apalagi tentang rohnya. Yakin kita tentang janin itu diberi roh seusia 120 hari, yakin. Terus bergerak-gerak gitu. Tapi proses masuknya roh seperti apa nggak tahu. Belum ada alat secanggih apapun yang bisa melihat. Untuk melihat nyawa itu seperti apa. Sama dengan mati. Mati itu proses putusnya atau pisahnya roh dengan jasadnya, itu pengertian mati. Yang saya jenenge roh kayak apa? Kalau jasad kan jelas. Nyawa seperti apa itu kita nggak tahu. Saya sering nonton orang meninggal karena saya minta untuk saya pegang dari bawah, wis anyep wis nyawane sing iso renek gitu. Tak urus sampai atas gitu. Ada yang saya lihat matanya gitu itu langsung mak belalak mapet gitu ada. Prosesnya kayak kita tahu nyawane metune sangka mripat, tapi nyawane kaya ngopo gitu nggak tahu. Tak syuting orang ngerti, tak pamer orang ngerti Pak kaya apa. Roh itu hanya ilmunya di tangan Allah, manusia nggak tahu. Yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Nah, ini sama. Kita nggak tahu apa yang terjadi di hari esok. Dan itu hari esok atau nantilah. Habis pengajian ini Bapak Ibu mau kemana? Mau kemana Pak Bu? Nah, dengan rencana ngoten iki wajib mengucapkan insya Allah. Habis ini kita makan insya Allah. Saya nanti habis makan ke Sidoarjo pengajian insya Allah. Habis dari Sidoarjo nanti ada pengajian haji insya Allah. Sore ada pengajian habis maghrib, habis ngisya insya Allah. Semuanya rencana ada. Ya, tapi kita jangan menentukan yakin atau pastinya. Allah lah yang menentukan. Termasuk hujan tadi sama, yang belum terjadi. Kadang-kadang kita kayak kecelek gitu, mau berangkat pergi misalnya, kita mendung nggawa payung, nggawa mantel atau pakai mobil. Jebulannya orang udan. Atau sebaliknya ketika terang jinglang gitu mantel selehke, payung selehke, pilih mau motor alah paling orang udan. Tekan dalan udan. Pernah? Karena kita belum tahu apa yang akan terjadi hari esok. Rencana titik-titik ternyata habis kita pengajian ini terus masuk angin.
nggak bisa kemana-mana, itu malah meninggal. Ya Allah lah yang tahu gitu loh. Jadi insya Allah. Yang terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Nah ini 1 kiamat, 2 hujan, 3 kandungan, 4 hari esok, 5 kematian. Di mana kita mati Allah lah yang tahu, kita tidak tahu. Mula rasa ngaplenggon Pak. Yo yang jenengan mati nang masaran. Gitu. Saya ditawari makam Pak. Ada makam baru dari Solo itu Ibhi Solo bangun makam di tempat saya. Saya ditawari 2 kapling. Ya enggak lah. Lan jenengan kan nggo persiapan di makam ya. Mau dimakamkan atau tidak saya mati itu bukan urusan saya. Oh, dipendem orane dudu urusane wong sing mati to, Pak ya. Ora urusane wong sing urip. Termasuk nyolatkan itu urusane wong sing urip gitu loh. Pokoknya aku uripe iki salat ora ya udah disolatke nah. Ora usah pesen yo men mang salatke ya ora usah lah. Wis ndah cetha yen awake dhewe salat kok mati ya udah disolat. Salat kene uripe ra salat mbok peseno kaya ngopo ya gah do nyolatke kok. Nggih napa nggih? Nggih urusan mati urusan yang hidup. Ya enggak ngapling tempat walaupun harganya murah itu 5 juta. Ya kalau di kampung kan enggak bayar tapi itu karena di IB dan jenenge nyenengke Pak, makamnya Taman Surga. Dimakamkan di Taman Surga, cuma itu membuat konflik masyarakatnya nggak setuju ya karena di dekat makam masyarakat yang ngapling ada makam Taman Surga gitu masyarakat do nesu memangnya sing Taman Surga kono tok sing mati nek ini ora Taman Surga akhirnya digugat gitu sampai sekarang berhenti Pak. Ya, jadi nggak bisa dilanjutkan prosesnya karena sudah dibeli. Ya masyarakat rada angel. Hanya istilah saja terus ora trimo. Ini Pak, jadi yang kita bicarakan tentang kematian yang terpenting untuk kita adalah kita persiapan. Ya, kita nggak usah tabu, nggak usah pantangan bicara tentang mati. Ya, jadi kadang-kadang orang nyirik rembukan mati. Itu ada yang menghindari saya. Saya rembukan mati, rasa nyedak pali. Apa rembukannya mati ya? Anak saya itu juga gitu, Abi rembukan mati ya. Udah mati ada ben-ben orang situ-situ. Tapi yang banyak orang yang menasihati saya agar saya hidup sehat, hidup umurnya panjang itu malah mati saya Pak. Ya, jadi banyak orang yang saya sehat gitu, malah mati saya. Ya, itulah qadarullah, takdir dari Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji mengingatkan kita bahwa kita semua akan mati. Mudah-mudahan kita sewaktu-waktu dipanggil Allah mati yang husnul khotimah. Harapan kita semua sehat walafiat. Bagi yang sakit ya kita doakan mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wa dunya wal akhirah wal fauza bil jannah wa najata minan nar. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal barash wal junun wal judam wa min sayil asqam.
Allahumma rabbana sa'dibil ba'sa isfi anta syafi la syifaa illa syifauka syifaa la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pirangipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.